Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Oke, di sini saya Ahmad Nasrun dari Prodi PGMI kelas 4D akan menjelaskan sedikitnya ada 3 tema materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah politik nasional dan strategi nasional. Yang kedua adalah warga negara di era teknologi digital. Yang ketiga, hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Politik adalah suatu ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional ataupun non-konstitusional. Menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah suatu usaha warga negara untuk mewujudkan tujuan bersama. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha, dan tindakan kebijakan negara tentang pembinaan berupa pembangunan, pengembangan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mewujudkan tujuan bersama. Tujuan politik nasional di Indonesia yaitu menciptakan kesejahteraan antar warga negara, menciptakan negara demokratis yang berperilaku sesuai norma dan agama, dan dapat menciptakan keamanan dan kedamaian warga negara. Berbicara tentang politik nasional tentu tidak lepas dari 5 hal pokok. Yang pertama adalah negara. Negara adalah suatu wilayah yang diduduki warga negara dan terdapat sistem pemerintahan di dalamnya. Yang kedua adalah kekuasaan, yaitu hak atau wewenang yang diberikan seseorang untuk mengatur suatu kebijakan tertentu. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini dilakukan secara publik atau berdasarkan suatu kejadian tertentu. Yang keempat adalah kebijakan umum, yaitu merupakan suatu kumpulan dari keputusan-keputusan yang dibuat. Yang kelima adalah pembagian alokasi. Maksudnya, pembagian nilai-nilai penting di dalam masyarakat secara adil dan merata. Macam-macam politik nasional yaitu liberalisme, fasisme, komunisme, monarkis, demokratis, dan perilaku yang menunjukkan politik yaitu moderat, liberal, radikal. Selanjutnya ada strategi nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional untuk mencapai tujuan bersama. Nah, strategi nasional ini bisa dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya seperti di politik nasional. Lalu ada istilah geopolitik dan geostrategi. Geopolitik adalah metode analisis kebijakan negara yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik nasional dalam variabel geografi. Lalu geostrategi nasional adalah upaya memanfaatkan kondisi geografi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita nasional serta menghadapi ancaman nasional. Geostrategi sifatnya mandiri, dinamis, wibawa, awas, dan kerjasama. Selanjutnya, dasar penyusunan politik dan strategi Indonesia adalah ideologi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Suprastruktur politik nasional di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar adalah Presiden, MPR, DPR, BPK, dan MA. Oke teman-teman, tema selanjutnya adalah etika warga negara di jejak digital. Yang pertama kita bahas adalah warga negara di era digital. Warga negara di era digital zaman sekarang ini disebut dengan generasi digital. Generasi digital adalah mereka yang hidup di dalam kemudahan akses informasi dan teknologi seperti Line, WA, YouTube, Instagram, Google, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari generasi digital pada zaman sekarang yaitu yang pertama, cenderung menuntut kebebasan yang lebih. Yang kedua, senang mengekspresikan diri. Yang ketiga, suka berkolaborasi dan berbagi. Yang keempat, memiliki sumber belajar yang banyak. Yang kelima, cepat dan enggan menunggu. Terus ada yang namanya jejak digital. Nah, jejak digital adalah segala rekaman perjalanan atau penjelajahan yang dilakukan seseorang yang terekam oleh media sosial. Apa sajakah itu? Yaitu berupa aplikasi kristal, unduhan, postingan, situs yang dikunjungi, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya pasti ada peluang dan ancaman dalam kita menjelajahi media sosial. Yang pertama adalah peluang. Yang pertama, dapat berkomunikasi secara jarak jauh. Yang kedua, administrasi yang dipermudah. Yang ketiga, kita dapat menemukan sumber dari pelajaran-pelajaran dan hal-hal yang lainnya. Dan untuk ancaman, yaitu ada pembobolan data, munculnya cybercrime, tersebarnya hoax, tersebarnya film pornografi, plagiasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hoax dan ujaran kebencian. Nah, hoax ini adalah berita bohong atau berita palsu, sedangkan ujaran kebencian ini adalah bentuk komunikasi antar individu dengan bentuk provokasi atau hujatan.
Lalu, sebagai warga negara, bagaimana caranya beretika yang baik dengan dunia digital di zaman sekarang? Yang pertama itu adalah membangun konten yang positif. Yang kedua itu membangun relasi antar teman atau memperbanyak relasi. Yang ketiga itu tidak menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian. Oke teman-teman, tema selanjutnya adalah hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Perlu diketahui bahwa negara hukum adalah negara yang sistem pemerintahannya didasarkan pada hukum dan bertujuan untuk ketertiban hukum. Selanjutnya ada hak asasi manusia atau disingkat HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia dan dilindungi oleh hukum. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, bersifat universal. Bentuk dari hak asasi manusia itu yang pertama, hak untuk berpendapat. Yang kedua, hak untuk mempertahankan negara, hak untuk bekerja, dan yang lain sebagainya. Terus hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia adalah hukum melindungi hak asasi manusia, terutama di Indonesia. Oke teman-teman, bagaimana pemaparan materi tadi? Mungkin ada kurang dan ada lebihnya. Kalau kurang bisa dimaafkan, kalau lebih bisa diambil manfaatnya. Dari saya undur diri, Biji Ketumbar, Biji Selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.